Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Ida? Waalaikumsalam Pak Eko, kabar baik Pak Eko. Alhamdulillah. Nah, ini Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bu Ida. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur perintah atau belum. Kemudian bagaimana itu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dari Bu Indah sebagai coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Bu Indah kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, lalu yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Indah inginkan dalam proses coaching ini? Nanti saya ingin coach saya ini menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang beliau hadapi ya Pak. Okay. Lalu atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Kiranya demikian dulu proses observasi dari saya. Langsung saja dilakukan coaching untuk hari ini. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bu Indri, katanya ada yang mau disampaikan. Ada Iya. cerita apa? Mungkin saya bisa mendengarkan. Ya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Tapi sepertinya kita nggak banyak waktu ya, karena kan istirahat cuma 4 jam ya. Jadi ngobrol-ngobrol singkat aja, yang penting tersampaikan apa yang ingin Bu Indri sampaikan. Begini Bu, terkait dengan itu pembelajaran yang di sekolah saya, itu guru-gurunya itu kebanyakan masih menggunakan metode yang lama Bu, jadi masih menggunakan ceramah itu aja, sehingga kadang siswa-siswa itu merasa bosan gitu. Seperti itu. Jadi saya itu ingin melakukan adanya perubahan gitu Bu di sekolah saya agar pembelajarannya jangan menggunakan metode yang konvensional seperti itu. Oke, kalau bisa saya garis bawahi, ini berarti permasalahannya dari Bu Indri ini adalah pembelajaran dari rekan-rekannya itu kurang bervariatif gitu ya. Ya Bu, medianya itu atau model pembelajarannya masih model yang lama gitu. Kira-kira nanti dari percakapan kita ini yang ingin didapatkan apa? Ya, saya itu ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Jadi Bu Indri diharapkan adanya perubahan di sekolahnya. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Indri ingin dapatkan? Ya, saya ingin adanya perubahan misalkan dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang variatif gitu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti sekarang ini Bu, Quizzes, atau paling tidak menggunakan PowerPoint gitu Bu, yang lebih sederhana seperti itu, sehingga anak itu lebih bersemangat, lebih senang dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Dari yang Bu Indri sampaikan tadi, berarti pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode ya, variasi metode atau model media pembelajaran ya. Nah, itu bisa dikatakan
kondisi itu ada kondisi ideal itu yang seperti apa? Misalkan ada level 10 ya. Ya. Kira-kira di sekolahnya Bu Indri sekarang ini masuk di level berapa? Untuk saat ini kurang lebih masih di level 5 ya Bu ya Bu. Ya mengingat itu di sekolah saya itu masih banyak guru-guru yang senior yang notabene masih yang sepuh-sepuh gitu yang masih menggunakan metode ceramah seperti itu. Ya saya kira level 5 Bu. Masih di level 5 ya kondisi sekarang ya. Kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan di sekolahnya Bu Indri? Saya sih tidak muluk-muluk ya Bu ya. Saya menginginkan di level 7 aja Bu sudah cukup, mengingat kondisi guru-guru di sekolah saya kebanyakan sudah sepuh-sepuh ya Bu, ya senior. Jadi untuk melakukan perubahan yang itu signifikan itu juga masih agak susah juga. Jadi level 7 sudah cukup. Dari level 5 ke level 7 itu kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan Bu Indri untuk menciptakan perubahan-perubahan pada metode-metode pembelajaran? Ya, sebenarnya juga masih saya pikirkan sih Bu ya, tapi kemungkinan itu saya ingin melakukan semacam kegiatan pendampingan atau mentoring seperti itu Bu, secara bergantian terhadap rekan-rekan saya. Oke, kalau dengan cara mentoring atau pendampingan tadi, kira-kira selain itu ada strategi yang lain tidak? Mungkin dengan workshop ya Bu ya, workshop atau pelatihan mungkin juga bisa ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan mengonsultasikan dulu sama kepala sekolah saya nanti apakah dengan metode workshop tadi bisa dilaksanakan. Berarti Bu Indri sudah merencanakan ya tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan, workshop. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira yang menurut Bu Indri nyaman dan bisa dilakukan secepatnya itu apa? Mungkin kalau misalkan secepat ini Bu ya, itu paling nyaman dan paling cepat itu mungkin mentoring ya Bu ya. Mengingat kalau workshop itu kan kita harus merencanakan yang lebih panjang, butuh dana, kemudian itu penelitiannya, juga waktu, juga narasumber yang tepat gitu. Mungkin untuk saat ini yang bisa secepatnya bisa dilaksanakan mungkin mentoring itu. Oke, mentoring itu kira-kira Bu Indri memerlukan support atau apa ya, bantuan dari siapa saja kira-kira untuk mewujudkan mentoring itu bisa berjalan dengan lancar? Mungkin saya nanti akan meminta tolong sama rekan saya yang mungkin ahli di bidang IT ya Bu, yaitu ada Joko sama Joko itu saya akan minta atau berkolaborasi dengan Jadi pengen melakukan mentoring ini dengan cara kolaborasi berarti ya dengan rekan-rekan satu sekolahnya. Dengan kira-kira mentoring ini bisa dilakukan kapan? mengingat ini kan urgent ya Bu ya, saya ingin segera melakukan perubahan. Mungkin minggu depan Bu saya ingin melaksanakan Minggu depan bisa secara dilaksanakan bergiliran. ya. Ya, insya Allah secepatnya ya. Alhamdulillah Bu Indri, semoga segera terrealisasi program mentoringnya. Kira-kira dari percakapan kita ini tadi Bu Indri mendapatkan apa? Kira-kira yang bermanfaat untuk Bu Indri sendiri? Ya Bu, dari percakapan kita ini alhamdulillah Bu ya, saya mendapatkan gambaran untuk melakukan perubahan di sekolah saya, terutama dalam metode pembelajaran, yaitu dengan mentoring Bu secara bergiliran. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. Nanti kabar-kabar ya kalau Bu Indri sudah sukses dalam mentoringnya ini. Saya masih ingin mendengar cerita-cerita selanjutnya. Semoga rencana-rencana Bu Indri untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekannya berjalan dengan lancar dan sukses. Iya Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan sekarang saya sudah mendapatkan solusinya. Mohon doanya Ibu ya, semoga apa yang saya rencanakan dapat berjalan dengan baik. Ya, amin, amin. Alhamdulillah, sama-sama ya Bu. Mungkin lain waktu bisa diceritakan lagi keberhasilan Bu Indri dalam melakukan mentoring dan perubahan-perubahan apa yang terjadi di sekolah. Iya Bu. Ya.
Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Eko. Tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Indri, kan? Iya benar. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, untuk observasi, yang pertama langsung saja Ibu. Iya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait pencapaian yang ingin diinginkan di coaching ini? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, menanyakan tujuan, terus identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oh, baik Bu. Menurut saya tadi sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur beta dan juga Bu Indah sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan pada tadi. Bu Indah bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, Iya Pak. sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan panjenengan lakukan tadi. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, bagus sekali ya Bu. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, dengan harapan bisa membangun komunikasi dengan teman-temannya. Kiranya sekian saja dari saya. Cukup, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan yang dinilai sesuai rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Kemudian bagaimana itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee nantinya. Juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan yang coach berikan. Lalu jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Ya Ibu, baik, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tulisan yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik lah? Yang Ibu observasi kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee yang sudah dibicarakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik sekali Bu Indri. Ya oke. Kemarin jenengan menghubungi saya sepertinya ingin membicarakan sesuatu yang bincang-bincang dengan saya. Apa nih yang ingin disampaikan? Oh iya, maaf ya Bu ya, kemarin saya menghubungi Bu Indri terkait dengan apa yang menjadi masalah saya Bu. Yaitu saya itu menghubungi jenengan itu
susah sekali karena waktunya panjenengan itu udah full sekali ya dengan kegiatan. Jadi saya kesini bermaksud ya terkait dengan adanya problem dari saya dari rekan guru di sekolah itu saya perhatikan itu rekan-rekan Bu itu dari tahun ke tahun itu dalam pembelajaran itu masih konvensional. Jadi mereka hanya dalam pembelajarannya itu ya kegiatannya sama, ceramah dan ceramah, jadi nggak ada apa namanya perubahan seperti itu. Terus yang kedua juga mereka masih menggunakan Alkitab PKS, jadi mereka belum menerapkan lah metode yang bervariasi seperti itu. Padahal kan sekarang zamannya zaman teknologi ya Bu ya, jadi harusnya juga mereka itu lebih mengenal dengan teknologi, mungkin dari pembelajarannya untuk menggunakan ya misal pakai video. Nah, apalagi di sekolah itu sarana prasarannya juga lengkap ya, jadi harusnya ya mereka paling tidak menggunakan video. Setelah itu ya mungkin apa namanya membuat PPT lah. Jadi ini garis bawahnya ini berarti masalahnya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Bapak itu masih konvensional, belum bervariasi gitu nggih? Oke, gitu. Kira-kira dari percakapan kita ini itu apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita nanti? Ya, saya ingin nanti dalam perbincangan ini saya bisa mendapatkan adanya suatu metode atau perubahan ya Bu ya sekolah saya khususnya itu dalam hal penyampaian materi pembelajaran dari rekan-rekan. Ya, kira-kira yang perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya, saya ingin perubahan nanti ya paling tidak dalam hal penyampaian metodenya, terus modelnya, media pembelajarannya yang lebih bervariatif lagi. Karena kan sekarang dari kurikulum juga kita harus berpusat atau berpihak pada muridnya, jadi kita harus lebih banyak bervariatif untuk apa namanya ke anak-anak itu biar lebih merdeka lagi dalam belajar, senang mendapatkan kesenangan dalam pembelajaran, nggak hanya monoton bosan seperti itu terus metode yang ceramah terus. Nah di situ pun saya berharap juga nanti dalam penyampaiannya pun juga hanya yang atau setidaknya sebagian besar nanti memakai aplikasi-aplikasi yang kekinian Bu. Karena sekarang kan lagi marak apa ini di TikTok, di media sosial itu menggunakan puisi, menggunakan Kahoot, menggunakan word gitu. Jadi paling tidak mereka itu mengenal dan menggunakan itu biar anak-anak juga lebih dalam pembelajaran lebih senang, lebih tertarik lagi, tidak bosan seperti itu. Dan dari apa pembelajarannya tadi itu kenapa kok mereka masih menggunakan yang ceramah ya karena sebagian besar di sekolah kami itu guru-guru senior ya jadi mereka ya itu tadi masih menggunakan metode yang ceramah dan masih menggunakan kitab LKS itu tadi Bu. Jadi saya pengennya paling tidak itu kan nanti dalam pembelajaran itu menggunakan PowerPoint Bu. Jadi kan anak itu ketika dibawakan peralatan untuk menampilkan PowerPoint itu sudah bersemangat dulu atau mereka itu apa namanya menebak-nebak, wah ini pembelajaran hari ini yang menyenangkan sekali lah dibandingkan si anak-anak itu. Ya baik, kira-kira dari kondisi rekan-rekan sekolah Anda saat ini itu kira-kira berada pada level berapa? Oke, dalam hal level ya Bu, Iya. kalau untuk di sekolah kami ya, saya menilai ya levelnya masih 5 Bu. Karena ya itu tadi masih banyak senior yang belum menggunakan canggihan teknologi yang paling tidak minim pakai PPT itu tadi Bu. Nah, kira-kira setelah Anda melakukan perubahan ini tadi, kira-kira Anda menggunakan kondisi setelah dilaksanakan perubahan itu nanti pada level berapa nanti? Ya saya nggak mulu-mulu sih Bu, saya pengennya nanti ya pengennya tujuannya 10 ya, tapi saya nggak mulu-mulu 7 aja sudah luar biasa nanti ya apa namanya kemajuan yang sangat signifikan ya bagi saya. Oke, di level 7 ya. Iya. Kira-kira untuk mencapai dari level 5 tadi ke level 7 itu kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan
untuk menciptakan perubahan tersebut? Usahanya ya nanti saya untuk dan memiliki rencana untuk mentoring data mentornya ataupun juga nanti bisa pendampingan itu kita bisa diskusi sama bapak ibu guru atau rekan nanti supaya nanti di dalam pembelajaran itu dalam mentoring ini berhasil dalam satu pembelajaran nanti ini. Oke, metode mentoring ya nanti yang akan dilaksanakan. Kira-kira selain metode mentoring ada lagi strategi yang lain? Ya untuk kedepannya saya pengennya mengadakan workshop gitu di kami ya kayak semacam IHT seperti itu ya Bu ya. Terus selain itu juga nanti menghadirkan ahli ya guru ahli yang di bidangnya, misalkan kita menggunakan media teknologi IT tadi ini ya nanti kita undang dari narasumber guru lain gitu nanti untuk kita hadirkan di sini. Kira-kira dari dua metode tadi, mentoring sama apa yang satu workshop ya, Iya, semacam workshop, pelatihan. iya. Nah, itu kira-kira yang Anda merasa nyaman atau bisa segera dilaksanakan kira-kira yang mana? Yang segera dilaksanakan jelas mentoring ya Bu ya, karena satu karena mentoring itu tidak seperti workshop. Kalau workshop kan butuh biaya, butuh perencanaan yang matang, dan juga kita juga butuh narasumber yang ahli di bidangnya. Nanti untuk segera mungkin ini ya dengan mentoring itu tadi Bu. Oke, metode mentoring yang Iya. akan dilaksanakan. Kira-kira dalam melaksanakan mentoring itu tadi, kira-kira apa yang support atau mendapatkan itu dari yang guru Lain gitu ya, lain benar, ya. Saya nanti ya tetap minta bantuan dari rekan guru, teman guru. Ya, nanti misalkan ada yang di sekolah dalam ahli dalam bidang IT misalkan seperti itu, ya nanti kita bisa istilahnya kita manfaatkan tuh ilmunya. Tapi kalau misalkan tidak ada di sekolah, ya kita nanti cari teman guru yang ada di luar yang bisa dengan kesediaannya untuk ini mengajari kami terkait dengan pembelajaran yang membutuhkan teknologi tadi. Jadi nanti Bapak melaksanakan mentoring dengan metode kolaborasi Iya, ya betul. dengan teman yang lainnya ya. Nah, kira-kira nih kapan nih mentoring itu akan dilaksanakan? Ya, insya Allah secepatnya Bu, karena ini ya karena dengan apa ya kita mau menaikkan level 7 tadi ya Bu ya. Iya. Jadi karena ini urgent sekali juga karena anak-anak juga sudah merasa bosan gitu. Jadi ya secepatnya, kalau apa namanya segera mungkin ya insya Allah paling lambat ya nanti minggu depan kita sudah laksanakan ya, tapi saya juga akan coba koordinasi dulu Bu karena terkait dengan kolaborasi tadi ya, dengan kesediaan rekan guru yang bisa membantu saya dalam melaksanakan program ini. Baik, dari percakapan kita kali ini tadi Bapak sudah menyampaikan permasalahan, tujuan, dan rencana. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita kali ini, percakapan kita kali ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Saya hanya Bu ini yang paling intinya atau apa namanya yang paling krusial ini ya saya mendapat gambaran bahwa bagaimana cara ini melakukan perubahan dalam pembelajaran itu ya dengan cara kegiatan mentoring tadi terus dibantu dengan kolaborasi teman ya mudah-mudahan nanti dari keahlian ini kita bisa memanfaatkan anak-anak yang ada di sekolah supaya lebih maksimal lagi dan dengan pembelajaran teknologi tadi kita bisa memanfaatkan lebih maksimal. Alhamdulillah ya, berarti Bapak sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana solusi dari permasalahan ini. Kira-kira ada yang ingin dibicarakan lagi nggak? Nah, sudah cukup Bu, alhamdulillah sudah lega bisa ketemu panjenengan di hari ini bisa ngobrol tentang permasalahan yang saya hadapi. Jadi alhamdulillah ya sudah Anda sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Anda. Saya tidak sabar ya nanti mendengar kabar dari Anda setelah pelaksanaan mentor tadi nggih. Saya doakan semoga Anda bisa melaksanakan proses mentoring kepada rekan-rekan. Saya tidak sabar, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar nggih.
Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, saya mohon pamit. Saya akhiri coaching kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Indri sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan curhatan saya, dan mudah-mudahan nanti kedepannya ini bisa berjalan lancar. Minta doanya, minta dukungannya, dan nanti saya segera akan menyampaikan hasilnya kepada Bu Indri. Ya, Oke, sama-sama. terima kasih Bu Indri. Ya, Waktunya. sama-sama. Oke. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Indah. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dwi. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Ya, saya sudah melakukan coaching ya Bu ya, dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci ya Bu ya, menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi Bu. Ibu Indri, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching antara Bu Indri dan Pak Dwi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita, dan juga Bu Indri juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Dwi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi Bu proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu Bu. Ya. Oke. Nah, Pak Dwi, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Iya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan itu pertama itu mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan yang cukup. Baik, pertanyaan kedua ya Pak ya. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu ya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang cukup itu tadi Bu. Oke, kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin di sini coaching bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya, bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, demikian dulu ya Pak ya, pra observasi kita kali ini ya. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Dwi. Oke. Gimana Apa kabar hari ini? Wah, Alhamdulillah menyenangkan. ya Rabbil Alamin. Ya Iya. Allah. Nah, ini saya mendengar kok
ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan? Iya, ya, tinggal ya. Terkait dengan rekan-rekan sekolah Pak yang saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok sepertinya tidak ada perubahan, padahal sudah rekan-rekan sudah muda-muda semua Pak. Nah, itu rekan-rekan itu hanya menggunakan metode yang itu saja sebetulnya. Saya ketika memperhatikan di kelas, ketika saya lewat Pak, ketika saya lewat itu kok saya penasaran kok hampir sedikit gitu loh, hampir sedikit itu kok sepertinya kemarin kayak gitu lagi, terus sekarang kayak gitu lagi, terus tadi seperti itu lagi juga. Ya kok saya lihat kok cuma monoton gitu-gitu aja, kok yang bervariasi gitu loh Pak. Sepertinya benarnya seperti itu Pak. Oke, berarti bisa saya garis bawahi ya di sini. Nah, permasalahannya Pak Eko ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang variatif, gitu ya Pak? Betul ya? sekali Pak. Nah, jadi pengennya itu teman-teman guru itu bervariasi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Jadi nanti anak-anak itu juga seneng Pak, tidak hanya monoton. Ya otomatis Pak, biasanya kalau monoton itu kan ya Bapak tahu sendiri lah, kalau kita yang diajar monoton ya paling enggak mesti rame, kalau enggak ya jalan-jalan aja, seperti itu aja. Jadi ketika nanti menggunakan metode yang bervariasi, saya yakin anak-anaknya juga seneng Pak. Nah, dari percakapan hari ini nanti Pak Eko, mungkin dari percakapan hari ini apa yang ingin Pak Eko dapatkan? Saya ingin harapkan dari teman-teman ya Pak, ya dari teman-teman terutama diri saya sendiri juga, semoga nanti bisa menjadi contoh buat teman-teman juga. Begini contohnya, jadi saya ingin mengharapkan nanti di sekolahan kita ini ada perubahan metode pembelajaran. Jadi ketika nanti kita sudah bisa memberikan menggunakan metode yang berbeda-beda, nanti otomatis anak-anak itu senang pada sekolahan kita. Ketika senang, nanti akhirnya juga berpengaruh pada lingkungan. Ketika lingkungan itu nanti senang kepada kita, otomatis sekolahan kita menjadi baik di mata masyarakat seperti itu. Jadi pada intinya yang diharapkan dari Pak Eko adalah perubahan. Betul. Ya. Nah, kira-kira Pak Eko itu pengen perubahan apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin dilihat dari permasalahan Pak Eko tadi? Oh ya, saya ingin model-model pembelajaran yang bervariasi Pak. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi. Kan sekarang IT-nya kan udah maju Pak. Betul. Semua guru-guru sudah muda semua, pandai dalam menggunakan IT. Tidak dipungkiri ya Pak, sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi di Google maupun di YouTube itu yang mengajarkan kepada kita untuk belajar, memberikan pelajaran bervariasi pada anak. Salah satunya ya seperti kuisis. Jadi kita memberikan kuis pada anak, nanti anak bisa manfaatkan smartphone-nya tidak hanya melulu untuk digunakan untuk game dan game aja. Jadi kita benar-benar gunakan untuk kuisis. Ketika pembelajaran di rumah kita beri kuisis sehingga orang tua juga tahu pemanfaatan HP tidak hanya untuk belajar itu, sepertinya seperti itu Pak. Dan itu juga bisa menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint itu yang simple seperti itu. Maksud saya seperti itu Pak. Yang apa yang dari Bapak sampaikan tadi berarti untuk pembelajaran harus menggunakan metode yang bervariasi ya Pak, Ya, dengan oke. model atau media yang kekinian. Yang ya. kekinian lah. Nah, menurut Pak Eko itu kondisi yang ideal itu kira-kira untuk maksimalnya kan di level 10 Pak. Ya. Nah, kira-kira dari Pak Eko sendiri ini sekarang itu berada di level berapa? Kalau saya amati dari teman-teman yang saya lakukan, saya amati itu teman-teman itu berada di level 5 ini. Ya paling tinggi 6 lah, katakan seperti itu. Tapi kalau untuk yang lebih dari 6 itu kayaknya belum. Meskipun teman-teman kita itu muda, tapi kalau teman-teman itu tidak ada yang keras ini memotori, otomatis tidak ada persaingan di antara teman-teman. Maksud saya persaingan secara sehat seperti itu lah, itu nanti otomatis ya seanak-anak. Nah pasti seperti itu Pak. Saya pengennya kita itu yang muda-muda pasti kita harus lebih ekstra lagi. Berarti dalam hal yang disampaikan Pak Eko tadi masih di level 5 ya Pak ya, Betul. rata-rata. Nah, untuk kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan? Ya, kira-kira tujuannya nanti akan masuk ke level berapa?
nggak usah muluk-muluk ya Pak. Jadi saya ketika nanti level yang diminta, yang saya harapkan juga usah sampai 10 atau 9 atau 10 nggak perlu. Yang penting kita ada perubahan dari yang lama, yang mana tidak menggunakan metode yang bervariasi, kita gunakan metode yang bervariasi. Jadi mungkin bisa dikatakan 7 lah, 7 atau 8 lah. Kalau 8 itu ya udah jempol istimewa seperti itu maksudnya. Ya, dari level 5 tadi kan keinginannya Pak Eko di level 7 ya. Ya, Ya, kira-kira usaha apa nih yang bisa Pak Eko lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut sampai ke level 7 tadi? yang bisa kita lakukan mungkin ya bimbingan individu. Jadi ketika kalau enggak ya apa ya, konsultasi secara mandiri seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman itu kesulitan, kita bisa saling berkonsultasi seperti itu. Jadi tanpa, nggak usah malu lah, nggak usah mengakui kalau kita itu memang saya belum bisa, ya aku aja saya belum bisa seperti itu. Mohon tanya, mohon izin, pasti teman-teman itu saya yakin terbuka. Kalau teman-teman itu terbuka pasti senang, ya nggak Bu? Iya. Oke, jadi Pak Eko nanti untuk mentoring ya nanti akan direncanakan ya. Terus untuk pendampingan individu juga, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Eko terapkan? Misalkan nih Pak Eko ada teman-teman tuh dengan nyaman dengan metode pembelajaran seperti ini untuk penyampaian di dalam pembelajaran seperti ini. Mungkin ada nggak yang sudah diterapkan strategi? Strategi yang sudah saya terapkan, strategi yang saya terapkan yaitu tadi mentoring, ya, dikonsultasikan dengan sekolah. Berarti sudah ya. Sudah, mungkin. Oke, berarti dari Pak tadi pengen merencanakan terkait dengan mentoring ya, Iya, terus mentoring, Pak. pendampingan individu juga, terus juga mungkin apa namanya tadi sampaikan workshop gitu Pak, Ya, workshop itu karena workshop, mengundang ya, karena mentoring ya. workshop. Sepertinya untuk saat ini ya lebih nyaman direalisasikan seperti itu ya Pak. Iya, direalisasikan seperti itu. Seperti yang Pak Eko lakukan ya, terkait dengan ini nanti kira-kira Pak Eko itu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Saya mungkin minta bantuan teman-teman guru, Pak. Guru yang mana sudah ahli di bidangnya. Jadi mungkin salah satu dari teman kita ada yang sudah memang ahli yang dalam bidangnya, kita ajak, kita tabung, kita rangkul, kita apa ya, jadikan sumber, narasumber seperti itu. Jadi nggak usah jauh-jauh seperti itu. Oke, berarti Pak Eko ini pengen melakukan mentoring ya, Iya, secara mentoring. berkolaborasi Iya, ya, berkolaborasi Pak, dengan dengan rekan-rekan sejawat mungkin atau rekan-rekan yang ahli di bidangnya Betul, gitu yang ya, ahli di untuk bidangnya. merealisasikan hal itu. Betul. Kira-kira kapan Pak mau direalisasikan rencana Pak Eko tadi? Segera mungkin Pak, kalau bisa Pak ya. Jadi dalam rangka peningkatan, nanti kalau lama-kelamaan sudah malah akan lupa, sebaiknya langsung dilaksanakan mungkin dalam minggu depan, kita eksekusi aja Pak, seperti itu. Keren sekali Pak Eko. Jadi untuk percakapan hari ini Pak Eko Ya. sudah sepertinya panjenengan sudah melakukan perencanaan yang luar biasa. Untuk percakapan kita hari ini, apakah ada sesuatu hal yang didapatkan akan kali ini? Apa ya? Mungkin saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah seperti itu, antara nonton mentoring seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, berarti ada gambaran yang lebih ya Pak ya, Iya, untuk seperti bagaimana itu. menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang Betul. variatif tadi ya. Iya. Nah, nanti saya tunggu ya Pak ya, progresnya atau nanti saya tunggu hasilnya, Iya, Pak. kabar-kabar Pak. Oke. Setelah melakukan mentoring ini, nanti saya pengen mendengar cerita-cerita yang luar biasa dari Pak Eko. Terima kasih sekali Pak, sudah meluangkan waktunya Siap. untuk menerima unek-unek saya. Oke, Seperti itu. sama-sama Pak Eko. Iya. Mungkin lain kali bisa diceritakan lagi tentang Ya. permasalahan yang terjadi pada Pak Eko. Semoga bisa disampaikan, berbagi bersama saya. Oke, Oke, terima itu kasih. saja Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Timo, ganggu waktunya, mohon maaf sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Tadi sudah melakukan coaching ya, Pak ya, Ya. dengan Bapak Eko. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan di coaching, Pak? Ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, Ya. menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan Ya. tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer ya, yang terlebih tadi proses coaching tadi Pak Dwi dan Pak Eko sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Dan juga Pak Dwi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Eko sehingga Pak Eko bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara itu bisa lebih memahami lagi proses coachingnya Bu. Sehingga nanti saya dapat melakukan coachingnya dengan lebih baik lagi. Oh, gitu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Coaching dengan lebih baik. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Sama-sama.